Hello, Vincent Carroll speaking. This is a short but urgent video to update you on the World Health Organization's pandemic treaty, which is due to be signed in May 2024. That doesn't give us a lot of time, and in effect that means that our health sovereignty will be signed away. It's a treaty involving 190 countries in which all future pandemics, and pandemics can be classified or defined in many different ways, not just infectious diseases. You can get pandemics of heart disease, pandemics of cancer as well. So the definition can be very broad. But in effect it means that if a pandemic is declared, the World Health Organization takes over its management and pulls rank over the decisions of sovereign governments. In other words, health sovereignty is completely surrendered to an international globalist organization called the World Health Organization. And the World Health Organization is determined to bring this in by the month of May 2024. As recently as 3 weeks ago, the second meeting took place. The first meeting occurred before Christmas, in which a time frame was put in place. The second meeting concerned areas such as the likely wording of the treaty. So in other words, it's getting close. In other words, a set of words will be produced. It will be approved by all 190 countries, unless there is opposition to that. And a legally binding treaty will be brought in. The EU in particular is very much in favour of a legally binding treaty, and Ireland as part of the EU is Sudah melihat video yang tadi saya sampaikan, seperti yang disampaikan oleh beliau, apa yang akan terjadi ketika perjanjian pandemi global WHO pada saat dilaksanakan bulan Mei 2024. Seperti yang kita ketahui, 190 negara akan terlibat dalam perjanjian pandemi global yang diprakarsai oleh WHO. Dan ini merupakan sesuatu hal yang tidak biasa. Karena apa? Setiap keputusan dibuat WHO akan ikut campur intervensi terhadap suatu negara, dan negara mau tak mau menyerahkan kedaulatannya kepada WHO di bidang kesehatan. Dan saya akan menyampaikan sesuatu bahwa setiap negara yang sudah menandatangani perjanjian pandemi global ini akan membuat negara itu tidak bisa ikut campur di dalam urusan kesehatan dan obat-obatan. Lihat, ada Indonesia sudah ikut melalui Ibu Menteri Retno Marsudi. Indonesia ikut menandatangani perjanjian pandemi global yang diprakarsai WHO melalui perwakilannya Ibu Retno Marsudi, seorang Menteri Luar Negeri. Tadi sudah lihat kan artikelnya, dan perlu Anda ketahui ketika nanti perjanjian ini disahkan dan setiap negara berhak mengikutinya. Dan juga perlu diketahui bahwa role model WHO inilah China. Nanti kita akan melihat bahwa China sedang membangun kamp karantina untuk mereka yang positif terinfeksi COVID-19. Dan juga banyak sekali hal-hal yang terjadi pada saat China lockdown atau karantina wilayah, dan pasti ini akan menjadi rujukan WHO kepada setiap negara yang mengikuti perjanjian pandemi global WHO. Dan pastinya setiap rakyat tidak bisa menolak ataupun protes kepada pemerintah, karena pemerintah sendiri sudah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh WHO melalui perjanjian pandemi global. Dan udah pasti pemerintah tidak bisa ikut campur tangan di dalam keputusannya. Karena apa? Peraturan WHO lebih tinggi daripada undang-undang kesehatan suatu negara, seperti yang ada di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2006. Jadi sepertinya Anda perlu melihat lebih jauh seperti apa yang terjadi di Cina ketika COVID lockdown beberapa kali di kota-kota seperti ini. Dan jangan sampai kejadian di Cina terulang kembali, dan bisa jadi kebebasan kita sebagai umat manusia akan direnggut, dan tidak ada privasi, tidak bisa menyatakan pendapat, dan tidak bisa kemana-mana tanpa seizin dari pihak berwenang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin sekali memperlihatkan apa yang akan terjadi dengan kejadian di China. Bagaimana mereka, orang-orang China, harus menghadapi banyak kejadian di dalam kehidupan mereka sebagai warga negara. Dan video ini akan menjelaskan apa yang terjadi di China.
seperti yang Anda lihat tadi, bahwa WHO menetapkan perjanjian pandemi ini karena 又快过年了，却高兴不起来，有很多事情压得喘不过气来，大眼睛，眼泪就会掉下来。这一年我得到了什么，又失去了什么，我也说不清楚。你叫我们带盆，我们带盆来了，你怎么没有盆？我们带盆提出了你用不用吧？不要带这个盆，我们不要带，这是新的啊，这是新的。我问你，你们用这个盆？我们是用什么的？对的，凉的里面拿出来，我们也很不要紧，我们要洗澡。而且我们现在楼里面凉都接着了，我们都是阴的，为什么把我们这种硬还是被加油的人？是吧？ seperti yang Anda lihat tadi dari video, bahwa China sedang membangun camp karantina, khususnya di provinsi Guangzhou, dibangun dengan kapasitas sebanyak 70.000 orang. Anda perlu ketahui bahwa camp karantina ini ditujukan untuk mereka yang positif COVID-19, dan bagi mereka yang menolak dikarantina akan dimasukkan penjara dan denda. Ini sangat-sangat mengerikan. Kalau peraturan ini memang sangat menguntungkan, itu baik. Tapi kalau sampai merugikan kebebasan kita sebagai manusia, itu sangat baik, tidak baik. Sampai jumpa di video berikutnya.